Sahabat-sahabat Genial TV yang berbahagia, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan makna ekologis ibadah puasa. Puasa biasanya didefinisikan sebagai satu upaya menahan diri dari berbagai macam jenis aktivitas makan dan minum, serta mencegah atau menahan diri dari aktivitas berhubungan suami istri bagi yang sudah menikah, yang dimulai dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, dan tentu diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bahasa Arab, definisi itu biasanya diungkapkan seperti ini: al-imsaku anil akli wa syurbi wa ghasyayanin nisa min qabli tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ibtigha'a mardatillah. Nah, dari definisi itu ada satu hal yang menarik, ya, yaitu frasa al-imsak anil akli wa syurbi, menahan diri dari makan dan minum. Nah, selama ini menahan makan dan minum itu hanya difahami sebagai satu aktivitas menahan diri, ya, tidak makan dan tidak minum pada siang hari, tetapi memindahkan waktunya yang makan pada malam hari. Nah, makna al-imsaku anil akli wa syurbi ini sebetulnya tidak hanya menahan diri atau memindahkan waktu makan minum dari siang ke malam, tetapi lebih jauh dari itu ada setidaknya 4 makna ekologis di dalam ibadah puasa. Yang pertama, frasa al-imsaku anil akli wasyurbi itu mendorong kita untuk memperhatikan alam, ya, lingkungan hidup sebagai asal-usul atau sumber pangan dan asal-usul air yang kita minum. Jadi makna ekologis pertama ibadah puasa itu adalah kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa wajib memiliki perhatian terhadap alam yang menjadi asal-usul atau sumber makanan sekaligus sumber air yang kita minum. Karena kalau alamnya rusak, maka tidak akan ada makanan dan tidak akan ada air yang sampai ke meja makan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, makna ekologis ibadah puasa yang bisa kita ambil dari frasa al-imsaku anil akli wasyurbi adalah kita sebagai orang yang menjalankan ibadah puasa harus sadar betul bagaimana makanan itu diperoleh. Apakah makanan yang kita konsumsi itu diperoleh dengan cara merusak lingkungan, dengan cara menghancurkan alam? Apakah makanan yang kita konsumsi itu diperoleh dengan cara melanggar hak asasi hewan, hak asasi pohon? Atau apakah makanan yang kita konsumsi, air yang kita minum itu diperoleh dengan cara diolah di sebuah pabrik, di mana pabrik itu membuang limbah, ya, membuang kotoran ke sungai atau ke laut sehingga mencemari sungai dan laut? Atau ya, pabrik pengolah makan dan minuman itu tidak membayar upah buruh, tidak membayar hak-hak buruh yang telah menjadi bagian penting dari proses produksi. Nah, makna ekologis yang ketiga dari ibadah puasa adalah kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa harus tahu betul, ya, bagaimana makanan itu diproses. Apakah makanan itu diproses dengan menggunakan benda-benda yang berbahaya, benda-benda yang beracun, ya, benda-benda yang membahayakan kesehatan kita. Nah, kalau kita punya awareness, punya kesadaran terhadap proses, ya, makanan itu diproses, maka kita sudah masuk pada puasanya orang yang makomnya tinggi. Nah, lalu yang keempat, sahabat Genial TV dimanapun berada, makna keempat dari makna ekologis ibadah puasa adalah kita sebagai orang yang melaksanakan ibadah puasa wajib untuk melakukan satu praktik yang dinamakan responsible consumption atau konsumsi yang bertanggung jawab. Maksudnya adalah kita, ya, tidak boleh meninggalkan sampah bekas makan kita, baik berupa sampah cair, ya, atau sampah padat. Kalau kita tidak bisa, ya, minimal selemah-lemahnya iman, kalaupun kita masih meninggalkan sampah, harus diusahakan itu sampah organik, ya, sampah yang bisa didaur ulang seperti daun, ya, atau sampah-sampah organik lain, buah, ya. Nah, tetapi sampah-sampah seperti plastik, sampah botol minuman, kemasan sekali jadi, itu harus kita usahakan tidak menjadi bagian dari
apa yang kita konsumsi. Nah, jadi inilah keempat makna ekologis ibadah puasa yang wajib kita hayati dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Nah, sahabat Genial TV yang berbahagia, terkait hal ini saya ingin mengutip satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Abasa wa Tawalla. Ayat itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'ami anna subabnal ma'a sabba thumma syaqaqnal arda syaqqa fa'ambatna fiha habba wa 'inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa hada'iqa ghulba wa fakihata wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, hendaklah manusia itu memperhatikan kepada makanannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan air dari langit, yang dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam jenis buah-buahan, berbagai macam jenis sayur-sayuran, ya, dan dengan karunia itu manusia kemudian mendapatkan suplai pangan yang memadai, suplai air yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan juga kebutuhan binatang ternak manusia. Nah, sahabat Genial TV, ayat ini dengan tegas ya menjelaskan kepada kita, berpesan kepada kita bahwa kita wajib melihat atau memperhatikan alam sebagai sumber pangan dan sumber minum kita, sehingga dengan demikian kita terdorong untuk menjaga alam dari berbagai macam jenis aktivitas yang merusak. Nah, di hari-hari Ramadan yang terakhir ya, tepatnya 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan tahun ini, sudah sepantasnya kita memiliki penghayatan dan pemahaman ekologis dari ibadah puasa yang kita laksanakan, sehingga penghayatan ini mendorong kita menjadi orang atau manusia-manusia yang selalu peduli terhadap keberlanjutan sumber daya alam, keberlanjutan lingkungan, serta keberlanjutan planet bumi, sehingga kita termasuk ya, ke dalam orang-orang yang menegakkan keadilan antar generasi, yaitu keadilan yang kita ya, generasi kita menikmati sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga generasi-generasi yang akan datang, anak cucu kita itu juga menikmati ya, alam yang sehat, alam yang indah, sehingga mereka hidup sehat dan berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.